Halo, bertemu lagi bersama saya Meliana. Di sini saya akan membahas tentang sub budaya di dalam bab ke-8, yaitu pengertian umum budaya. Yang pertama, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamah dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin coler, yaitu pengolahan atau pengerjaan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah atau bertani. Kata kultur juga dapat diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang sangat mendasar. Budaya merupakan segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang di dalam masyarakat. Budaya bukan hanya bersifat abstrak atau khayalan, tapi bisa berbentuk objek material seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, pakaian, undang-undang, makanan, minuman, musik, teknologi, dan bahasa. Pengertian budaya menurut para ahli, yang pertama, menurut Setiadi pada Firmansyah pada tahun 2003, kebudayaan didefinisikan sebagai kompleks simbol atau barang-barang buatan manusia yang diciptakan oleh masyarakat tertentu dan diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain di dalam perilaku organisasi. Yang kedua, kita dapat melihat dari pandangan Angel berpendapat budaya mengacu pada perangkat nilai, gagasan, artefak, dan simbol bermakna lainnya yang membantu individu untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya kita lihat pengertian budaya. Subbudaya merupakan kelompok budaya berbeda yang ada sebagai segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat tertentu yang lebih luas dan lebih kompleks. Di sini saya akan menyebutkan variabel yang termasuk dalam demografis. Yang pertama, subetnis budaya. Yang kedua, budaya agama. Yang ketiga, subbudaya geografis dan regional. Yang keempat, subbudaya usia. Yang kelima, subbudaya jenis kelamin. Yang keenam, subbudaya ras. Sekarang kita akan melihat pengertian subbudaya. Yang pertama kita lihat yaitu subbudaya etnis. Etnis dapat diartikan sebagai kelompok orang yang punya norma dan nilai spesifik yang sama di dalam persepsi dan kognisi yang berbeda dengan persepsi yang lebih luas. Yang kedua, subbudaya agama. Karena bervariasi dan pluris, serta sifatnya yang pribadi membuat kelompok agama mempunyai pengaruh penting bagi konsumsi suatu masyarakat. Kelompok keagamaan akan memperhatikan preferensi dan tabu yang spesifik. Yang ketiga, kita lihat subbudaya geografis dan regional. Subbidang dalam ilmu geografi manusia yang mempelajari studi tentang produk budaya dan norma-norma yang bervariasi berhubungan dengan ruang dan tempat. Selanjutnya, subbudaya usia. Pemasar harus berhati-hati dalam segmen konsumen jika didasarkan pada usia mereka, yang sebenarnya karena sebagian konsumen dewasa merasa mereka masih muda ataupun sebaliknya. Selanjutnya akan kita bahas tentang subbudaya jenis kelamin. Kepemilikan produk dipandang oleh sebagian pria sebagai cara untuk mendominasi dan mengungkapkan kekuasaan atas orang lain. Selanjutnya, subbudaya ras. Secara umum, definisi ras yang lain didasarkan pada karakteristik biologis daripada pengelompokan berdasarkan karakteristik struktur sosialnya. Contoh subbudaya yang dapat kita ambil yaitu salah satunya subetnis budaya. Yang pertama tuh, Indomie memasarkan produk dengan rasa selera Nusantara, seperti mie goreng Aceh, soto Banjar, soto Betawi, dan masih banyak lagi. Misalnya membuka rumah makan Padang, warteg atau warung Tegal.
Dalam tinjauan subbudaya terdapat beberapa konteks penilaian seperti A. Afeksi dan kognisi. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, faktor lingkungan. Perilaku konsumen internasional Amerika dan Korea. Di sini kita dapat contoh dari konsumen internasional, yaitu Amerika dan Korea. Amerika Serikat menganut budaya individualis, sedangkan Korea lebih mengarah kepada kolektif, di mana nilai ini adalah faktor kunci yang membedakan budaya dan konsep diri yang berpengaruh besar pada individu. Tidak mengherankan konsumen dari budaya yang memiliki perbedaan nilai, berbeda pula reaksi mereka pada produk asing, iklan, dan sumber yang lebih disukai dari satu informasi. Seperti contoh, konsumen dari negara yang lebih kolektif cenderung untuk menjadi lebih suka meniru dan kurang inovatif dalam pembelian mereka dibandingkan dengan budaya individualis. Ada beberapa faktor lintas budaya yang mempengaruhi strategi pemasaran ke luar negeri, yaitu kebiasaan dan nilai konsumen. Apakah itu? Kebiasaan dan nilai konsumen, para pembisnis Amerika sering menggunakan pandangan etnosentris dengan berasumsi nilai dari konsumen. Yang kedua, bahasa. Para pemasar harus memperhatikan arti dan subjudul dari bahasa yang dialek ketika menjual produk, barang, atau jasa yang dipasarkan di pasar asing. Yang ketiga, simbol. Misalnya, warna pink berhubungan dengan sifat feminim di Amerika. Tetapi kuning juga melambangkan sifat feminim pada banyak negara. Selain itu juga ada gambar dua gajah adalah simbol dari nasib sial di seluruh Afrika. Yang keempat, lingkungan ekonomi. Salah satu negara industri yang paling maju di dunia adalah Amerika Serikat, yang mempunyai standar kehidupan yang tinggi, yang membiarkan kepemilikan elektronik, peralatan, dan kendaraan, sedangkan negara kurang maju tidak melakukan pendekatan kepemilikan elektronik tersebut. Sekian penjelasan materi bab 8 dari saya. Terima kasih. That's it, friend? Yes. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers say that then every